Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Pak Agus. Sebelumnya saya izin mengenalkan diri kembali. Saya Javan Gibran Apitupulu dengan NPM 240648690 dari program studi teknik perkapalan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek PLTU buatan saya. Nah, sebagai sebelumnya pendahuluan. Nah, PLTU itu sendiri apa sih? PLTU itu adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Ini adalah jenis pembangkit listrik thermal yang mengubah energi kimia yang tersimpan dalam bahan bakar. Biasanya itu bahan bakarnya dia pakai batu bara, tapi bisa juga yang lain, menjadi energi listrik dengan menggunakan media uap. Intinya sih PLTU itu bekerja dengan memanaskan air untuk menciptakan uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan listrik. Untuk latar belakangnya sendiri, kenapa saya memilih Kabupaten Semangga, Merauke, Papua? Itu tuh soalnya beberapa wilayah di Merauke, salah satunya daerah Semangga ini masih sulit dijangkau oleh jaringan PLN. Sehingga perlu pembangkit lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti penerangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Lalu, sebagai dukungannya sendiri, saya mempunyai bukti studi kesesuaian lokasi untuk bangkit skala kecil di Semangga, dan publikasi atau studi yang mengkaji kebutuhan dan potensi pembangkit lokal di Kecamatan Semangga, yang merupakan indikasi nyata bahwa daerah tersebut belum sepenuhnya terlayani oleh jaringan PLN dan membutuhkan pembangkit setempat. Berikut ini adalah referensi saya untuk beritanya. Lalu untuk perkiraan dan perhitungannya sendiri, data yang saya dapatkan dan saya cari itu dari BPS Kabupaten Merauke, jumlah penduduk Kecamatan Semangga tuh pada tahun 2023 terhitung berjumlah 17.818 jiwa. Dengan asumsinya yang saya gunakan, jika rata-rata anggota rumah tangga berjumlah 4 orang, maka didapatkan angka sekitar 4.455 kartu keluarga atau rumah tangga. Untuk rumah tangga di Indonesia menunjukkan rentang puncak per kakak yang wajar di area non-urban antara 0,2 kilowatt sampai 0,8 kilowatt. Namun saya sendiri akan mengambil nilai tengah pada 0,5 kilowatt dengan landasan daya rata-rata rumah disubsidi. Soalnya kenapa hitungnya rumah subsidi? Karena hitungannya daerah terpencil ya. Sehingga konsumsinya pun biasanya harusnya konsumsi listrik pada rumah subsidi pada umumnya. Selain beban listrik pada rumah tangganya, saya juga memperhitungkan untuk kebutuhan listrik dari fasilitas publik sekitar 10-20% dan margin cadangan operasi atau gangguan sekitar 20-30%. Dengan total perkiraan daya 4.455 kartu keluarga dikali 0,5 kilowatt, sehingga menghasilkan 2.228 kilowatt atau sama dengan 2,23 megawatt. Lalu untuk 15% dari beban fasilitas publik didapatkan sekitar 2,57 megawatt, dan dengan 25% margin cadangan atau gangguan 2,57 megawatt dikali 125% hasilnya akan menghasilkan 3,21 megawatt. Maka didapatkan perkiraan total daya yang dibutuhkan pada Kabupaten Semangga itu 3,21 megawatt. Dengan didapatkannya total daya yang dibutuhkan untuk Kabupaten Semanggi sebesar 3,21 megawatt, maka bisa saya asumsikan saya akan membuat PLTU kecil yang berkapasitas 1-10 megawatt. Karena biasanya PLTU kecil itu menghasilkannya sekitar 1-10 megawatt. Dengan rencana PLTU kecil, saya akan menghasilkan 4,2 megawatt dengan menggunakan standar regulasi efisiensi PLTU kecil 35% dan mass flow rate 3,86 kg per second. Kenapa saya ambil di efisiensi 35%? Ini mengacu lagi ke regulasi-regulasi PLTU kecil yang ada di Indonesia ya. Saya ambil sumber dari PLN, dan untuk PLTU kecil tuh biasanya mereka ambil efisiensi itu sekitar 30-40%. Maka saya ambil nilai tengahnya di 35% efisiensinya.
Untuk siklus saya sendiri, setelah mendapatkan data-data tersebut, saya perlu menentukan siklus atau cycle apa yang akan saya gunakan. Setiap siklus sendiri pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka saya akan mencocokkan siklus mana yang paling pas digunakan untuk PLTU kecil saya ini. Dari siklus Rankine dulu, pertama kelebihannya adalah cocok untuk skala kecil ke menengah, dari 1 sampai 50 megawatt rentannya. Lalu bahan bakar fleksibel, tidak tadi yang saya sebutkan tidak tidak hanya batu bara saja, dia juga bisa yang lain. Lalu komponennya mudah diperoleh seperti boiler, turbin, dan kondensernya itu sudah standar industri lokal. Lalu mudah dioperasikan dan dirawat, stabilitas daya tinggi, bisa beroperasi terus-menerus, dan tekanan dan temperatur rendah dibandingkan Brayton. Dan material tidak mahal dan mudah untuk dirawat, sehingga itu cocok untuk PLT kecil. Tapi kekurangannya sendiri tentu efisiensinya yang relatif rendah di rentang 30-38%. Tapi itu sendiri tidak masalah karena yang akan saya buat kali ini adalah PLTU kecil, sehingga hal itu menjadi relevan. Lalu butuh banyak air pendingin, responnya lambat terhadap perubahan beban. Lalu untuk siklus Brayton sendiri, kelebihannya efisiensinya tinggi untuk skala besar, lebih dari 20 megawatt. Startup cepat, 15-30 menit, dan emisi karbon dioksidanya per kWh-nya lebih rendah jika dipakai gas alam. Namun kekurangannya sendiri sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan. Efisiensinya turun drastis jika suhu udara tinggi, yang dimana saya lihat datanya sendiri di daerah Merauke, terutama efi- eh, suhu udara itu cukup sangat tinggi ya, sehingga tidak efisien lah untuk menggunakan siklus Brayton ini. Lalu bahan bakar harus gas atau minyak ringan yang tidak tersedia di daerah terpencil seperti Semangga. Nah, daerah-daerah terpencil seperti Semangga ini sulit untuk dilalui atau dimasuki untuk mengirim bahan bakar yang gas atau minyak ringan. Lalu tekanan dan temperaturnya tinggi hingga bisa 1200 derajat Celcius sehingga membutuhkan material yang mahal dan presisi yang tinggi yang dimana balik lagi yang kita buat ini adalah PLTU kecil sehingga jika bahan material yang mahal maka cukup tidak realistis dan efisien ya. Lalu tidak ekonomis untuk kapasitas kecil. Yang kita butuhkan ini kan tadi 3,21 megawatt yang dimana akhirnya akan digunakan yang ingin dihasilkan 4,2 megawatt. Tetapi jika ininya saja kurang dari 10 megawatt tidak ekonomis, maka tidak bagus juga. Lalu maintenance-nya sulit dan butuh tenaga ahli khusus. Lalu untuk siklus combine sendiri, kelebihannya jelas efisiensinya tertinggi dibanding dua siklus sebelumnya dari 55 sampai 60%, pemanfaatan panas buang sangat baik, lalu lebih hemat bahan bakar dibandingkan dua siklus sebelumnya. Namun, kekurangan sendiri, biaya investasi dan kompleksitasnya tinggi, sehingga tidak cocok untuk proyeksi subsidi kecil. Butuh dua sistem berbeda, gas dan uap, sehingga operasionalnya lebih rumit. Lalu perawatannya sulit dan butuh teknisi ahli. Dan yang terakhir tidak cocok untuk lokasi dengan infrastruktur terbatas dan suplai gas tidak stabil. Dari ketiga siklus tersebut, bisa saya simpulkan bahwa siklus Rankine inilah yang paling cocok untuk membuat PLTU kecil saya ini. Dengan hasil perbanding. Lalu berikut ini adalah komponen-komponen yang sudah saya lihat di beberapa rujukannya sendiri dari PLTU kecil yang di PLN. Barang-barang asli sendiri seperti boilernya itu ada dari Basuki B14T atau Maxiterm WTP 15. Lalu untuk turbinnya sendiri ada Triveni TST5. Lalu generatornya sendiri ada TDPS 4,5 MVA. Lalu PAMnya sendiri ada KSB Multitech 456. Lalu kondenser sendiri ada TAS CND 5000. Lalu coolingnya sendiri ada BTCT 7000. Kombinasi di atas ini sudah digunakan di proyek PLTU 5 megawatt Bengkulu dan PLTU Mini Bangka. Sehingga proyek pembuatan PLTU ini sangat realistis karena sudah ada bukti nyata sebelum-sebelumnya. Lalu ini siklus Rankine sendiri perkiraan. Lalu di sini kita ada diagram temperatur terhadap spesifik volume. Di P1 dari kondenser ke pump, pressure sendiri 0,08 bar atau sekitar
8 kilowatt 8 kilopascal. Lalu temperaturnya ada di 41,51 derajat Celcius, entalpinya sekian, entropi sekian. Lalu dari kondenser ke pump itu sendiri, dia akan bergerak ke fase kedua dari pump ke boiler dengan tekanannya sendiri 60 bar atau sekitar 6 mega, megapascal. Lalu temperaturnya sendiri ada di 42,94 derajat Celcius dan entalpi sekian, entropi sekian. Lalu bergerak dari fase kedua ini ke fase 3 boiler ke turbin dengan pressernya yang masih sama ya, di 60 bar, namun temperaturnya naik naik drastis ke 450 derajat. Bisa kita lihat di fase ketiga ini tuh titiknya tertinggi ya, temperaturnya. Dan entalpi sekian, entropi sekian. Namun pada fase keempat dari turbin ke kondenser, pressernya turun menjadi 0,08 bar. Tapi temperaturnya pun juga turun dari 450 derajat Celcius ke 41,51 derajat Celcius. Nah, entalpi dan entropi sebagai berikut. Lalu untuk perhitungan daya output PLTW sendiri bisa didapatkan seperti ini. Perhitungan Q in-nya didapatkan 14,974 megawatt. Lalu untuk perhitungan semua daya dari masing-masing daya turbinnya didapatkan 4,4315,6 kilowatt. Lalu daya pumpnya sendiri dapatkan 29,85 kilowatt dan eh, daya daya netnya sendiri bisa didapatkan hasil akhirnya 4,2 megawatt. Yang dimana hasil perhitungan ini sesuai dengan perkiraan yang tadi sudah saya perkirakan dan perhitungkan. Sebelum diakhiri, saya memiliki kesimpulan dari tugas ini. Saya mempelajari bahwa dalam membangun PLTU itu tidak hanya bisa kita semuanya dengan asumsi. Dari asumsi tersebut, kita harus berlandaskan atas regulasi yang ada di negara ini, contohnya mungkin. Sehingga jika kita mengasumsikan sesuatu dalam membuat PLTU, tentu rujukannya kita harus dalam PLTU yang PLTU sudah ada. Kita tidak bisa mengasumsikan kayak sekitar tadi contohnya efisiensi 35%. Jika kalau bisa kan ya udah kenapa efisiensinya tidak 90% gitu. Tapi kan itu sangat tidak realistis ya. Dan kita pun dalam membuat sesuatu harus menyesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan. Seperti contohnya di Kabupaten Semangga ini. Karena kabupatennya kecil, tentu kita tidak mungkin membuat PLT yang skala besar. Dan tentunya kita, karena daerah terpencil ini, yang kita butuhkan dan paling tepat adalah PLTU kecil atau PLTU subsidi. Oleh karena itu, asumsi-asumsi yang saya gunakan dan rujukan-rujukannya adalah berdasarkan PLTU kecil yang sudah ada di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Agus sudah meluangkan waktunya. Saya harap Bapak dapat mengerti atas penjelasan yang saya jelaskan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.